Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News. Kanada malam ini menghadapi salah satu tantangan musim dingin terberat dalam satu dekade terakhir. Sebuah sistem badai masif yang bergerak dari kutub utara, atau yang dikenal sebagai polar vortex, saat ini sedang menyapu hampir seluruh wilayah negara ini, membentang dari pesisir British Columbia di barat hingga ke Newfoundland di timur. Environment Canada, Badan Meteorologi Nasional, telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim untuk lebih dari 80% wilayah negara. Kita tidak hanya berbicara tentang hujan salju biasa. Kita berbicara tentang kombinasi mematikan dari suhu yang anjlok drastis, angin kencang berkecepatan badai, dan jarak pandang nol atau whiteout yang melumpuhkan aktivitas jutaan warga. Laporan terbaru menyebutkan bahwa infrastruktur transportasi di kota-kota besar mulai menyerah di bawah tekanan cuaca ini. Berikut adalah laporan lengkap situasi terkini di lapangan. Pemandangan yang Anda lihat saat ini bukanlah Antartika, melainkan jalan raya tersibuk di Amerika Utara yang kini sunyi senyap. Badai yang dinamai sistem Arktik ini membawa dampak instan dan brutal. Di Toronto dan Montreal, dua pusat ekonomi terbesar Kanada, salju turun dengan intensitas 5 hingga 8 cm per jam. Akumulasi salju di beberapa wilayah pinggiran kota dilaporkan telah melebihi 40 cm hanya dalam kurun waktu 12 jam terakhir. Dinas Kebersihan Kota telah mengerahkan ribuan armada pengeruk salju dan penyebar garam, namun kecepatan turunnya salju membuat upaya tersebut nyaris tidak terlihat. Jalanan yang baru saja dibersihkan, kembali tertutup putih hanya dalam hitungan menit. Sektor penerbangan mengalami kelumpuhan total. Bandara Internasional Pearson di Toronto dan Bandara Vancouver telah membatalkan lebih dari 2.000 penerbangan masuk dan keluar sejak pagi tadi. Ribuan penumpang terdampar di terminal, menunggu kepastian di tengah badai yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Otoritas bandara menyatakan bahwa kondisi de-itching atau pencairan es pada sayap pesawat sudah tidak mungkin dilakukan karena cairan anti beku pun membeku akibat suhu ekstrim. Di darat, Kepolisian Provinsi Ontario, OPP, dan Quebec melaporkan ratusan kecelakaan beruntun akibat jalanan yang licin seperti kaca. Pihak berwenang telah menutup akses jalan tol utama untuk menghindari tumpukan kendaraan yang lebih parah. Pesannya jelas, tetap di rumah, atau risiko nyawa ada di tangan Anda. Di wilayah Prairies, khususnya Alberta, Saskatchewan, dan Manitoba, ancaman utamanya bukanlah tumpukan salju, melainkan suhu dingin yang mematikan. Termometer di Edmonton dan Winnipeg malam ini mencatat suhu udara minus 35 derajat Celcius. Namun, dengan faktor wind chill atau indeks dingin angin, suhu yang dirasakan di kulit manusia mencapai minus 50 derajat Celcius. Sementara itu, bergerak ke wilayah Atlantik di timur, Nova Scotia dan New Brunswick, masalah utamanya adalah angin. Kecepatan angin dilaporkan mencapai 110 km per jam, setara dengan kekuatan badai tropis, yang menyebabkan gelombang pasang tinggi dan pemadaman listrik massal. Pohon-pohon yang berat akibat beban es tumbang menimpa kabel listrik, memutus aliran energi bagi lebih dari 500.000 pelanggan saat ini. Di tingkat perumahan, warga Kanada menghadapi isolasi total. Sekolah-sekolah di seluruh negeri diliburkan, dan perkantoran serta bisnis non-esensial diperintahkan tutup. Supermarket yang sempat buka pagi tadi telah kehabisan stok bahan makanan pokok karena panik buying sebelum badai mencapai puncaknya. Layanan darurat bekerja di luar batas kemampuan. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi panggilan darurat. Di beberapa kasus kritis, pihak kepolisian menggunakan kendaraan taktis dan mobil salju, snowmobile, untuk mengevakuasi warga yang sakit atau terjebak di dalam kendaraan mereka di jalan raya terpencil. Menurut analisis meteorologi, inti badai diperkirakan baru akan bergeser keluar dari wilayah daratan Kanada menuju Samudra Atlantik dalam waktu 48 jam ke depan. Artinya, kondisi ini masih akan bertahan setidaknya hingga lusa. Meskipun intensitas salju mungkin berkurang besok siang, suhu beku ekstrim diprediksi akan bertahan selama sisa minggu ini. Pemerintah federal Kanada telah menyiagakan militer jika bantuan evakuasi skala besar diperlukan. Bagi warga negara Indonesia yang berada di Kanada, Kedutaan Besar RI mengimbau untuk mematuhi instruksi otoritas setempat dan tidak melakukan perjalanan kecuali dalam keadaan darurat medis. Kami akan terus memperbarui informasi mengenai perkembangan badai musim dingin ini setiap jamnya. Tetaplah hangat, dan tetaplah aman monitor cuaca. Mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman,
Tetap waspada, dan sampai jumpa.